Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Akif Muhammad Naihu, SH, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 10. Selamat datang anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Serang di sekolah baru, di tingkatan baru, yaitu tingkat SLTA, yang mana Anda sebelumnya dari SMP sekarang ke SLTA. Selamat bergabung dengan sekolah baru, sekali lagi dengan sekolah SMK Negeri 7 Kota Serang. Dalam kesempatan ini di tengah pandemi Corona atau COVID-19, maka pemerintah mewajibkan kita belajar jarak jauh atau secara daring atau online. Karena itu bersabarlah anak-anakku sekalian, sebelum COVID-19 hilang dari bumi Indonesia, khususnya dari muka bumi umumnya, maka kita belajar secara daring dulu. Baru kalau pemerintah sudah memutuskan belajar secara tatap muka, kita bisa belajar tatap muka sebagaimana normal biasanya. Untuk selanjutnya saksikan oleh anak-anakku sekalian paparan materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Serang, khususnya kelas 10 yang Bapak cintai. Marilah kita perhatikan materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Judulnya yaitu tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam UUD 1945. Tujuan dari pembelajaran ini maka diharapkan anak-anakku sekalian mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara dan penduduk, agama serta kepercayaan dan pertahanan keamanan negara dengan tepat. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu juga menunjukkan sikap mendukung ketentuan dalam UUD 45 dengan baik. Yang ketiga, anak-anak juga diharapkan mampu menganalisis ketentuan UUD 45 dengan benar. Dan yang keempat yaitu anak-anak diharapkan juga mampu menunjukkan dukungan terhadap ketentuan dalam UUD 45 dengan baik dan jujur. Baiklah, selanjutnya anak-anak, seperti kita ketahui bahwa unsur-unsur negara atau syarat berdirinya negara diantaranya adalah 4. Pertama, adanya wilayah, kemudian adanya rakyat atau penduduk, yang ketiga yaitu adanya pemerintahan, dan yang keempat adanya pengakuan kedaulatan. Baiklah, yang pertama akan kita bahas tentang wilayah negara kita, di mana wilayah negara kita ini atau Kepulauan Nusantara ini sangat luas sekali. Secara geografis, Kepulauan Nusantara atau NKRI ini diapit oleh 2 benua. Di sebelah utara benua Asia, di sebelah selatan benua Australia. Dan diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik atau Lautan Teduh, dan Samudra Hindia atau Lautan Indonesia. Jadi negara kita itu sangat strategis letaknya, posisinya dan terletak di antara atau di dalam jajaran Katulistiwa, di garis Katulistiwa, sehingga konsekuensinya adalah memiliki 2 musim kemarau dan musim hujan. Itulah posisi wilayah negara kita, di mana sangat strategis sekali, terletak di antara jalur perdagangan internasional.
sehingga sangat menguntungkan sekali bagi negara kita. Ya. Di sebelah barat, ya, yaitu ada kota Sabang, ya. Di sebelah timur yaitu ada kota Merauke, ya. Dan ya di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, ya. Di sebelah barat berbatasan dengan India, ya. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia, ya. Sebelah utara berbatasan dengan Filipina, ya. Dengan negara-negara Indochina, ya, di situ, ya. Kemudian selanjutnya, ya, wilayah negara kesatuan RI ini, ya, diatur di dalam UUD 45 pasal 25A bab 9 Romawi, ya. Disebutkan di situ bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, ya, dengan wilayah yang batas-batasnya dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yaitu untuk lebih jelasnya, ya, bisa Anda lihat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Ya. Tadi disebutkan, ya, bahwa Nusantara itu berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau, ya, atau gugusan pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau. Antara berarti terletak di antara, ya, dua samudra dan dua benua tadi, ya. Kemudian apabila kita lihat pasal 1, ya, ayat 1 Undang-Undang 43 tahun 2008, ya, menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, ya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang tergandung di dalamnya. Nah, itu Anda bisa baca dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Bisa Anda lihat nanti di internet, ya, di Google, ditanyakan pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 ini, ya. Jadi kesimpulan mengenai wilayah ini, ya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara, ya. Wilayah daratan jelas sekali, ya, tadi dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari lebih 17.000, ya, pulau, ya. 17.600 buah pulau, besar ataupun kecil, ya. Kemudian berbagai macam suku bangsa, ya. Ada sekitar lebih dari 200 suku bangsa, ya. Kemudian juga demikian pula berbagai agama, ya. Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya. Hindu, Buddha, ya, Konghucu. Nah, selanjutnya masih wilayah daratan, ya. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan, ya. Misalnya Pulau Jawa, ya, dihubungkan dengan Selat Sunda, ya, menuju Pulau Sumatera. Atau dengan kata lain, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dihubungkan oleh Selat Sunda. Antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dihubungkan atau disambungkan oleh oleh Laut Jawa, maaf. Dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan hukum Konvensi Hukum Laut Internasional, ya, dibagi menjadi 3: laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, ya.
Tuh. Apalagi ya wilayah teritorial ini ya berdasarkan tadi konvensi ya internasional, kemudian juga diperkuat oleh deklarasi Juanda ya tahun 19. Kemudian deklarasi Juanda tahun 1957 ya. Kemudian konsep wawasan Nusantara ada di situ ya. Ada laut teritorial sejauh 12 mil ya. Tuh. Dari pinggir pantai ya ke laut lepas. Kemudian ada landas kontinen ya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif ya. Ini zona ekonomi eksklusif ini ya menjadi milik kita, milik negara kita, milik bangsa kita, di mana di dalamnya nanti ada kekayaan laut ya. Di bawah tanahnya ada hasil-hasil tambang, ada minyak bumi. Itu sejauh 200 mil itu masih milik bangsa kita atau NKRI. Selepas dari 200 mil maka itu menjadi lautan bebas atau lautan internasional. Jadi kalau ada orang asing masuk ke zona ekonomi eksklusif 200 mil ya, maka itu sudah pelanggaran internasional. Jadi melanggar hukum laut internasional. Jadi dia hanya boleh untuk mengeksplorasi barang-barang tambang atau kekayaan laut di atas 200 mil laut ya. Demikian pula wilayah udara ya. Wilayah udara nasional atau negara kita itu ya juga berdasarkan konvensi Paris dan konvensi Chicago ya. Nah itu juga ditentukan. Jadi kalau misalnya dalam ketentuan sekian ribu kaki ya di atas daratan negara kita itu menjadi menjadi wilayah udara yang bebas. Jadi kalau sudah masuk ke batas udara bebas, batas udara negara kita, kapal asing tanpa izin dari pemerintah RI itu merupakan pelanggaran ya, internasional. Nah tadi tentang wilayah ya. Jadi wilayah negara kita itu sangat luas sekali, kurang lebih 2 juta kilometer persegi ya. Itu kalau luasnya Eropa yang terdiri dari 30 negara lebih ya, dipetakan di Nusantara itu hampir sama ya. Jadi luas benua Eropa dengan satu negara kesatuan RI itu hampir sama luasnya. Itu untuk perbandingan saja, wilayah ya, ini menjadi salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Kemudian yang kedua, rakyat atau penduduk ya, Indonesia. Nah di sini mengapa digambarkan adanya KTP kedua orang tua Anda, nanti akan menentukan ya status Anda, apakah menjadi warga negara mana ya. Nah itu juga akan menentukan ya, terutama nanti dari asas yang dianut oleh negara yang bersangkutan, apakah asas ius soli atau ius sanguinis ya. Nah marilah kita lihat lagi ya bagian berikut ini, apakah yang dimaksud warga negara Indonesia, apakah sama dengan penduduk. Nah di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 ya, dikatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli seperti orang Sunda, orang Jawa ya, orang Batak ya, orang Bali, orang Ambon, orang Papua, dan lain sebagainya. Nah itu orang-orang Indonesia asli.
Ya, itu dengan sendirinya ya sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian dan bangsa lain, ya, orang asing ya, asal dari Amerika, asal dari Prancis, dari Inggris dan lain sebagainya, ya. Karena menurut kriteria undang-undang kewarganegaraan bisa menjadi warga negara Indonesia, maka dia sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sekali lagi, menurut pasal 26 ayat 1 ya, UUD 45, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan bangsa lain ya, orang asing yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Sekarang lihat, perhatikan ya, beda warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu pasal 26 ayat 2 UUD 45. Jadi kalau WNI tadi ya, orang Indonesia asli ya, dan bangsa lain yang disahkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Kalau penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Jadi orang Jerman, orang Amerika, orang Inggris ya, sekalipun bukan WNI, tapi dia tinggal di Indonesia ya, misalnya berdagang, usaha ya, jadi tenaga kerja asing ya, jadi pekerja di Indonesia ya, nyari uang di Indonesia, tinggal di Indonesia, maka itu bisa disebut penduduk Indonesia. Tapi tidak semua penduduk Indonesia menjadi warga negara Indonesia ya. Warga negara Indonesia otomatis ya, yang tinggal di Indonesia menjadi penduduk Indonesia. Kemudian asas kewarganegaraan ya. Pada prinsipnya ya, ada beberapa asas ya kewarganegaraan. Pertama, ius soli ya, asas kelahiran. Yang kedua, ius sanguinis, asas keturunan atau pertalian darah ya. Ius soli ini ya menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran ya. Misalnya Amerika Serikat, dari manapun dia, siapapun dia ya, yang penting lahir di Amerika Serikat dengan didukung atau dibuktikan dengan akte kelahirannya ya, dan surat-surat lain yang sah, maka ketika umur 18 tahun dia boleh memilih menjadi warga negara Amerika. Nah, itu contohnya. Itu asas kelahiran. Atau kalau asas keturunan atau sanguinis ya, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Misalnya RRC ya, Republik Rakyat Cina. Sekalipun dia lahir di Amerika, lahir di Inggris, lahir di Indonesia ya, karena dia darahnya darah RRC, ketika umur 18 tahun dia boleh memilih menjadi warga negara RRC ya. Nah, itu contoh ya. Kemudian ada juga ya yang disebut apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipatrid atau berkewarganegaraan ganda. Dia bisa punya paspor Amerika, punya paspor RRC ya, atau paspor Indonesia, itu kewarganegaraannya ganda, bahkan 3 ya. Ini yang tidak dibolehkan sebenarnya. Kemudian cara memperoleh kewarganegaraan ya, diantaranya ya tadi berdasarkan kelahiran, pengangkatan, naturalisasi ya. Naturalisasi itu ada naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa ya. Naturalisasi biasa ya, itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Dia misalnya orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia dengan syarat bisa berbahasa Indonesia,
setia kepada Pancasila dan UUD 45, ya. Kemudian tinggal di negara kita 5 tahun berturut-turut atau ya, 10 tahun tidak berturut-turut, ya, maka dia boleh menjadi warga negara Indonesia. Kemudian tadi dengan syarat membayar administrasi ya kepada negara dan disumpah setia ya tentunya oleh pengadilan. Nah itu naturalisasi biasa. Sedangkan naturalisasi istimewa ya karena punya keahlian di bidang tertentu maka dia mengajukan syarat-syarat menjadi warga negara dan oleh pemerintah dikabulkan menjadi warga negara Indonesia. Misalnya ya banyak pemain sepak bola ya, Gonzalez misalnya dari Brazil, kemudian Lillipali dari Belanda ya. Nah itu memiliki kewarganegaraan berdasarkan keadaan istimewa ya, karena dia punya skill atau keahlian di bidang olahraga. Dia oleh pemerintah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan, memperoleh kewarganegaraan lain, ya. Misalnya orang Indonesia menjadi warga negara Amerika, ya. Kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Misalnya dia sekolah di Amerika, kuliah di Amerika, dapat pekerjaan di Amerika, nikah sama orang Amerika, otomatis dia udah puluhan tahun, ya, bahkan lebih dari 20 tahun. Maka ketika dia akan diberikan kewarganegaraan oleh Amerika, dia tidak menolak karena sudah merasa betah misalnya di Amerika dan sudah punya istri di Amerika, punya pekerjaan di Amerika. Tuh, maka dia akan lepas dari kewarganegaraan Indonesia secara undang-undang, sudah otomatis. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya ya atas permintaan sendiri, misalnya dia ingin pindah jadi warga negara Filipina atau Singapura ya atau Amerika dan seterusnya. Kemudian masuk dinas tentara asing tanpa izin dari presiden atau pemerintah, maka dia ikut gabung menjadi dinas asing ya. Misal dia masuk ke dinas tentara asing, itu udah otomatis hilang dari kewarganegaraan, punya apa? Jadi WNI-nya hilang. Kemudian hak warga negara diatur dalam pasal 27 ayat 1 ya sampai 3 Undang-Undang Dasar tahun 45. Adapun hak manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J ya. Itu UUD ya, hasil amandemen ya. Perhatikan pula ya. Siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Jadi undang-undang kewarganegaraan itu sudah ada dari tahun 46 ya. Terus disempurnakan ya. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru ya. Kemudian ini yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi orang yang sebelumnya berlaku Undang-Undang tahun 2006 ini sudah dinyatakan sebagai WNI. Itu sah menjadi WNI. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Ini udah otomatis ya. Bapaknya misalnya orang Jawa, ibunya orang Sunda, itu melakukan pernikahan, maka anaknya sah menjadi WNI ya. Kemudian yang C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini ya, anak yang lahir dari perkawinan sah
ya, seorang ayah WNI atau ibu WNA. Ya. Jadi contohnya bapaknya orang Jawa, ibunya orang Inggris, tuh. Maka anaknya boleh menjadi warga negara Indonesia. Ya. Demikian pula sebaliknya, ya. Tuh. Ayahnya orang Inggris, ibunya orang Indonesia, anaknya boleh menjadi WNI. Ya. Nanti ketentuan boleh tidaknya itu adalah sudah dewasa, yaitu umur 18 tahun, dia boleh memilih. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi yang penting ibunya WNI, ayahnya apatrid, dia tidak memiliki kewarganegaraan, maka dia anaknya boleh jadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, ya, dari perkawinan yang sah, ya. Beberapa contoh siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian tentang kebebasan beragama, ya. Jadi karena penduduk atau rakyat Indonesia ini heterogen, ya, atau sangat heterogen, diantaranya menganut berbagai macam agama, ya. Ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan seterusnya, ya. Ada aliran kepercayaan di situ. Nah, jaminan kebebasan beragama ini tentu ada dasar hukumnya, yaitu oleh pasal 29 ini dilindungi, ya. Pasal 29 UUD 45, ya. Di antaranya secara terperinci, ya, tentang kebebasan beragama ini diatur dalam pasal 28E ayat 1 UUD 45, pasal 28E ayat 2 UUD 45, ini yang sudah diamandemen, ya. Pasal 29E ayat 2 UUD 45 dan pasal 29E ayat 1, ya, UUD 45. Nah, itu dasar hukum kebebasan beragama. Sekarang kita seringkali mengenal istilah tri kerukunan umat beragama, ya. 3 kerukunan, ya. Membina kerukunan berbagai beragama dapat dilakukan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan intern umat beragama. 2, kerukunan antar umat beragama. 3, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama yaitu misalnya orang Islam dengan orang Islam, ya. Ini maaf ngomong, ya, misalnya orang NU dengan orang Muhammadiyah, ya, itu harus rukun, ya. Kemudian antar umat beragama, orang Islam dengan orang Kristen harus rukun, ya. Orang Islam dengan orang Buddha, orang Kristen dengan orang Hindu harus rukun. Itu namanya kerukunan antar umat beragama. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi komunitas Islam, komunitas Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu harus rukun, ya, dengan pemerintah. Tuh. Jadi itulah trik kerukunan umat beragama. Kemudian pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, ya. Nah, di sini apa yang harus dibela? Kewajiban siapa membela negara ini? Kemudian dengan apa? Nah, hakikat pertahanan keamanan, ya. Maaf. Pengertian dulu, ya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
pertahanan negara ini diatur dalam pasal 1 angka 1 ya, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ya. Apa itu pertahanan negara? Hakikatnya yaitu upaya pertahanan negara bersifat semesta didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Kemudian apa dasarnya? Prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan umum, ketentuan hukum internasional, hukum nasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Apa tujuannya? Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara RI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsinya adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Pertama, kewajiban membela negara. Jadi menjadi seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak membela negara. Ya. Penyelenggara pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Kemudian sistem pertahanan Indonesia, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini artinya ya, tanggung jawab pertahanan keamanan bukan tanggung jawab TNI saja atau Polri saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur rakyat Indonesia, unsur dari bangsa Indonesia, baik TNI, Polri ya, masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas pertahanan keamanan rakyat semesta ini. Hanya tentu ada undang-undangnya yang khusus mengatur, misalnya tanggung jawab pertahanan keamanan atau membela negara, membela NKRI ya, ada utamanya adalah TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri tugas utamanya adalah menjaga Kamtibmas ya, keamanan ketertiban masyarakat. Contohnya apa? Ada pencurian, ada perampokan, ada begal ya, ada penyelundupan, ada penipuan, ada pembunuhan, perkelahian ya, kemudian tawuran massal. Itu tanggung jawab Polri sebagai penjaga Kamtibmas ya, keamanan ketertiban masyarakat. Tapi kadang-kadang TNI juga diperbantukan ya untuk menjaga Kamtibmas ya, kadang-kadang itu kalau diminta oleh Polri ya. Kemudian bentuk pertahanan, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian profesi ya. Jadi tanggung jawab utama di sini adalah TNI ya. Nanti TNI itu biasa dikasih pelatihan dasar kemiliteran ya, dasar-dasar kekuatan fisik ya, mental, ideologi, dan lain sebagainya. Dan anak-anakku sekalian juga boleh nanti kalau sudah tamat dari SMK Negeri 7 Kota Serang, boleh untuk masuk daftar menjadi TNI. Biasanya sudah ada tuh setiap tahun sekali atau beberapa periode sekali ya, itu dibuka pendaftaran menjadi anggota TNI. Kalau sudah lulus punya ijazah, mengapa tidak? Anak-anakku sekalian berhak untuk membela negara, berhak untuk menjadi anggota TNI tersebut. Tentu dengan daftar, dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikianlah ya, materi pelajaran PPKN hari ini ya, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, terhadap kehidupan berbangsa bernegara ya. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak ya materi bab 2 ini ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya, dan untuk selanjutnya nanti insya Allah ya minggu depan kita menginjak pada pelajaran baru yaitu bab 3. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Anda semakin mencintai tanah air kita ini ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.